karena itu menurut saya, dan saya kalau 4 kali ketemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Benar. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar. Saya kasihan beberapa profesor yang tinggal di sekitar Jakarta itu. Bolak-balik dipanggil, ya kan? Saya dengar mereka itu tiap 2 jam buka handphone. Yang di Bandung pun tidak ada alasan, karena sekarang dipanggil ya 45 menit bisa di Jakarta kan gitu. Yang di Bandung pun saya perhatikan berapa pembantu saya waktu awal dilantik rambutnya masih bagus. Setelah 18 bulan semakin botak. Aku perhatikan Pak Brian, banyak itu rambutnya sudah makin ke atas. Banyak profesor ini memang. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita inginkan ya, kita berada di satu kapal besar yang namanya NKRI. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan. Swasta berperan sangat penting, tapi swasta pun menikmati uang rakyat dari subsidi listrik, subsidi BBM, dengan segala upaya yang kita lakukan. Jadi saudara, ini adalah bernegara. Jadi terima kasih saudara dengan tekun mengikuti saran-saran ini, dan saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut, saudara. Ya karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesulitan. Dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah
masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Tapi kita tahu juga teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang kita lihat nuklir di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia. Energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih, nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, ya. Tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung. Sekarang AI, Artificial Intelligence. Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi AI. Sudah ada agent AI. Konon kabarnya agent AI ini AI yang bekerja, berkarya untuk satu orang atau satu kelompok atau satu korporasi, satu organisasi, satu negara atau satu. Dan konon kabarnya sekarang sudah ada 5 juta AI, agent AI, 5 juta. Mungkin 5 juta itu 3 minggu lalu. Dan mereka katanya sudah punya apa itu namanya chat room sendiri. 5 juta ini berbicara sendiri dalam bahasa kode mereka sendiri. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami itu. Dalam pidato Presiden Pak Prabowo terdapat beberapa kata yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Hal ini terjadi karena pidato tersebut disampaikan secara spontan menggunakan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, masih ditemukan bentuk bahasa percakapan sehari-hari, kata tidak baku, serta pilihan kata yang kurang formal jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia baku. Seperti pada kata benar. Nah, menurut KBBI bentuk bakunya adalah benar. Kata benar ini merupakan bahasa percakapan yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi kurang tepat apabila digunakan dalam forum resmi seperti pidato kenegaraan atau sarasehan dengan para rektor. Lalu ada kata ketemu. Nah, kata ketemu pada kalimat yang Pak Prabowo katakan, saya kalau 4 kali ketemu para rektor, kata ketemu merupakan bentuk lisan yang umum digunakan dalam percakapan. Dalam bahasa Indonesia baku, bentuk yang lebih tepat itu adalah bertemu, karena sesuai dengan pembentukan verba menggunakan awal ber. Lalu ada kata jumpa. Nah, pada kata jumpa ini sebenarnya merupakan bahasa baku juga menurut KBBI, sehingga bukan merupakan kesalahan bahasa. Namun, dalam konteksnya pidato resmi, pilihan kata bertemu dinilai lebih formal dan lebih lazim digunakan. Lalu ada kata gak ada masalah. Kata gak merupakan bentuk tidak baku dari kata tidak. Dalam bahasa Indonesia baku, kalimat tersebut seharusnya menjadi tidak ada masalah. Nah, selanjutnya ada lagi kata handphone. Nah, Presiden menggunakan istilah handphone. Kata ini berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah tersedia padanannya, yaitu telepon genggam atau ponsel. Lanjut ada kata chatroom. Nah, istilah chatroom ini merupakan artinya ruang obrolan. Merupakan itu kosakata asing. Menurut kaidah bahasa Indonesia, apabila telah tersedia padanan bahasa Indonesia, maka padanan tersebutlah lebih diutamakan dalam komunikasi resmi.
Lanjutnya ada kata konon katanya. Eh, karena konon katanya itu tidak baku, melainkan karena terjadi pemborosan kata. Kata konon dan katanya itu sama-sama menunjukkan informasi yang belum pasti atau berdasarkan cerita. Oleh karena itu, penggunaan salah satunya sudah cukup saja, misalnya konon atau katanya. Berdasarkan analisis tersebut, bahwa disimpulkan Pak Prabowo ini masih mengandung beberapa bentuk bahasa lisan, kata tidak baku, pilihan kata yang kurang formal, penggunaan istilah asing, serta pemborosan kata jika ditinjau berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Pada slide ini menganalisis kalimat yang kurang efektif dalam pidato Presiden Prabowo. Menurut kaidah bahasa Indonesia, kalimat efektif itu harus jelas, hemat, dan tidak mengandung pengulangan yang tidak diperlukan. Yang pertama itu ada subjek ganda berulang. Pak Prabowo itu mengatakan, karena itu menurut saya kalau 4 kali ketemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Nah, di situ ada terdapat pengulangan kata, yaitu saya, sebanyak 3 kali. Pengulangan ini tuh membuat kalimat menjadi kurang efektif karena tidak memenuhi prinsip kehematan kata. Dalam bahasa Indonesia baku, kalimat tersebut dapat diseradakan seperti, menurut saya 4 kali bertemu para rektor belumlah cukup. Nah, lalu yang kedua itu ada repetisi pleonastis, yang dimana terdapat pengulangan frasa. Nah, pada contoh kalimat yang Pak Prabowo katakan, kata yang Prabowo katakan itu adalah kesulitan harus dihadapi. Terdapat pada kata kesulitan. Nah, dari sisi kalimat efektif, itu pengulangan ini membuat kalimat menjadi kurang hemat. Namun dalam pidato, pengulangan tersebut juga berfungsi sebagai penegasan agar pesan itu lebih kuat dan mudah diingat oleh pendengar. Jadi, kalimat tersebut kurang efektif jika dinilai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, tetapi masih wajar digunakan dalam pidato lisan untuk memberikan penekanan. Selanjutnya, menganalisis penggunaan diksi asing dalam pidato Pak Presiden Prabowo. Diksi ini merupakan pilihan kata yang digunakan penutur untuk menyampaikan gagasannya. Ada kata academic freedom, itu merupakan Presiden menggunakan istilah academic freedom daripada kebebasan akademik. Istilah ini dipilih karena sudah dikenal secara internasional dalam dunia pendidikan, meskipun dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah memiliki padanan. Lalu ada yang kedua adalah chatroom. Istilah chatroom ini merupakan kosakata bahasa Inggris yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, yaitu ruang obrolan. Namun karena berkaitan dengan teknologi digital, istilah asing ini lebih umum digunakan. Lalu yang ketiga ada kata AI dan AI agents. Presiden juga menggunakan istilah AI dan agents ini dalam bentuk bahasa Indonesia. AI berarti kecerdasan buatan. Penggunaan istilah asing ini bertujuan agar menyampaikan lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun kalangan akademis. Jadi penggunaan diksi asing dalam pidato ini bukan merupakan kesalahan bahasa, melainkan pilihan kata untuk menyesuaikan konteks akademiknya dan perkembangan teknologi. Namun, dalam bahasa Indonesia baku, padanan seperti kebebasan akademik, ruang obrolan, dan kecerdasan buatan itu tetap dapat digunakan. Selain menggunakan beragam bahasa lisan, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga menggunakan beberapa majas atau gaya bahasa. Majas ini digunakan untuk memperjelas pesan, menarik perhatian audiens, dan membuat pidato lebih komunikatif. Nah, ada majas metafora. Pak Prabowo mengatakan itu kita berada di satu kapal besar yang namanya NKRI. Kalimat ini termasuk majas metafora karena membandingkan Indonesia dengan sebuah kapal tanpa menggunakan kata pembanding seperti atau bagai. Makna dari metafora ini adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia berada dalam satu tujuan, sehingga meskipun memiliki perbedaan pendapat, tetap harus menjaga persatuan bangsa. Lalu ada majas hiperbola yang Pak Presiden mengatakan, setelah 18 bulan semakin botak, rambut Pak Brian menjadi kata. Ini merupakan ungkapan majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu keadaan. Tujuannya bukan untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, tetapi untuk menciptakan humor, mencairkan suasana, dan membuat audiens lebih tertarik
Nah, Pak Presiden juga menggunakan majas antitesis, yaitu gaya bahasa yang mempertemukan dua hal yang berbeda untuk menegaskan suatu pesan. Pak Presiden mengatakan, jangankan usul dari profesor, usul dari anak desa lewat TikTok juga saya tindak lanjuti. Kata profesor dan anak di desa ini menunjukkan dua kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Melalui pertentangan tersebut, Presiden ingin menegaskan bahwa setiap usulan ini memiliki nilai yang sama dan akan didengar tanpa membedakan status sosial. Penggunaan majas ini memperkuat pesan tentang kepemimpinan yang inklusif dan terbuka terhadap semua lapisan masyarakat. Nah, selain itu juga Pak Presiden juga menggunakan majas repetisi yang itu penggunaan kata atau frasa untuk memberikan penegasan, yang dimana pada kalimat kesulitan harus dihadapi, dan ada kata juga yang dia bilang diadu gagasan, diadu pandangan, diadu filosofi. Penggunaan frasa itu seperti kesulitan harus dihadapi dan kata diadu bertujuan untuk menegaskan pesan agar audiens ini berani menghadapi tantangan serta menghargai kebebasan berpikir di lingkungan akademik. Dengan adanya pengulangan, pesan yang disampaikan ini menjadi lebih kuat dan lebih mudah diingat oleh pendengar. Dapat disimpulkan bahwa pada pidatonya Pak Presiden Prabowo mengandung berbagai unsur kebahasaan seperti penggunaan kata tidak baku, ragam bahasa lisan, kalimat yang kurang efektif, diksi asing, serta beberapa majas, yaitu ada metafora, hiperbola, antitesis, dan repetisi. Berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, terdapat beberapa bentuk bahasa yang kurang sesuai dengan ragam baku. Namun hal tersebut wajar karena pidato disampaikan secara lisan dan spontan. Sementara itu, penggunaan majas dan diksi asing justru berfungsi untuk memperjelas pesan, memberikan penegasan, menarik perhatian audiens, serta membuat penyampaian pidato menjadi lebih komunikatif dan persuasif. Dari analisis ini dapat dipahami bahwa penggunaan bahasa dalam pidato tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedekatan dengan pendengar dan memperkuat makna dari pesan yang ingin disampaikan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.